Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elsa Apriani Putri dari tingkat 1B jurusan D3 Keperawatan dengan NIM PO 712002100028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita ini terdiri dari beberapa organ yang dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi sebagai tempat pembuahan, namun juga menghasilkan hormon pada wanita untuk menjaga siklus reproduksinya. Sistem reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ yang berada di luar dan dalam bagian tubuh. Fungsi organ reproduksi bagian luar itu adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari organisme menular. Selanjutnya, struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ eksternal dan internal. Organ eksternal ini terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan organ internal ini terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Pertama, organ reproduksi eksternal. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutat berbentuk bulat dan lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita akan berkurang dan rambut pubis akan menipis. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Bersifat memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor berakhir di perineum pada garis tengah. Dengan panjangnya 7 hingga 8 cm dan lebar 2 sampai 3 cm dan tebal 1 sampai 1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor ini melindungi labia minor, meatus, urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Lalu memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar dan semakin menipis ke arah luar. Bagian ini juga mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Lalu yang ketiga, labia minor. Labia minor ini terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forchete. Lalu pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah, kemerahan, dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut dengan vestibulum. Lalu yang keempat ada klitoris. Nah, klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris ini dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris akan membesar. Lalu klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau disebut epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Lalu selanjutnya yang kelima ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forchete. Vestibulum terdiri dari dua muara, uretra, kelenjar para uretra atau vestibulum minus atau skene, vagina, dan kelenjar pada vagina atau disebut juga vestibulum maius, vulva vagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia panas dan friksi atau seperti contohnya celana jeans yang ketat.
Lalu yang keenam ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam insersi tampon menstruasi atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Lalu yang ketujuh ada perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses pembuangan air besar dan pembuangan air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, yaitu dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Lalu selanjutnya organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Vagina berukuran di depan yaitu 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut dengan porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistras, dan fornix lateralis dextra. Lalu yang kedua ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus yaitu sekitar 7 hingga 7,5 cm dengan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anterversiofleksi, yaitu membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120 hingga 130 derajat dengan serviks uteri. Uterus terdiri dari yang pertama, fundus uteri atau dasar rahim, yaitu ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fascis vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterina yang menembus dinding uterus. Lalu B. Korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membentuk keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Lalu yang C, cervix uteri, merupakan bagian uterus yang berbentuk kerucut dengan apek yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix ini dibagi atas dua bagian, yaitu porsio supravaginal dan porsio vaginalis. Lalu yang ketiga, tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pars intertiliasi, yaitu bagian tubuh yang terdapat di dalam uterus. Lalu pars ismica, yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Lalu pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Lalu ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut dengan fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Lalu yang keempat, ovarium. Kelenjar ovarium ini terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari proprium, terletak pada lapisan belakang ligamentum. Lalu bagian ovarium yang berada di dalam cavum
peritoneum dilapisi oleh epitelium kubik silindrik yang disebut dengan epitelium germinativum. Lalu selanjutnya hormon yang terdapat pada organ reproduksi wanita. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen akan meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Lalu, estrogen ini berperan dalam proses keluarnya ASI dalam persalinan, mengatur mood atau suasana hati, serta penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita usia lanjut. Selanjutnya yang kedua, menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan sikliks dalam serviks dan vagina. Progesteron ini menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas miometrium terhadap eksitosin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Lalu hormon progesteron berperan terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Bila terjadi pembuahan kadar hormon progesteron dalam tubuh, maka akan memicu turunnya dan memicu menstruasi. Lalu yang ketiga, hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, serta meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Lalu selanjutnya hormon luteinizing atau disebut juga dengan LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Lalu selanjutnya hormon follicle stimulating atau disebut juga hormon FSH, juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Lalu selanjutnya hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, maka rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya, cara menjaga organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan agar terhindar dari penyakit menular. Lalu merencanakan kehamilan. Lalu yang ketiga, selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Lalu yang keempat, pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan setelah persalinan. Lalu yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal, karena ini juga berperan penting untuk menjaga sistem reproduksi wanita.
Lalu yang keenam, selalu mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang terakhir adalah selalu bisa mengelola stres. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.